Dan yang lebih menekan saya tahun-tahun belakangan ini, bagaimana saya disesat-sesatkan. Selama puluhan tahun tidak ada orang yang menyesatkan saya. Tapi dalam waktu 2 tahun, 3 tahun ini, dalam waktu yang begitu relatif singkat, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, teman sahabat di luar negeri menginformasikan dan memberitahu bahwa di lingkungan mereka pun santer Pendeta Erastus Sabtono sesat. Tapi saudara lihat bagaimana sikap saya. Saya diam. Saya diam. Punya alasan untuk memperkarakannya secara hukum. Tetapi sesuai dengan lagu yang dulu pernah saya karang, ajarku diam, diam, diam. Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, diam. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Pasti pada saat ini ada banyak saudara-saudara yang sedang dimusuhi, disakiti, ditekan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus diam. Diam bukan diam pasif. Ya. Bukan diam pasif, tapi diam aktif. Diam itu tidak sama dengan pasif, saudaraku. Diam artinya tidak bereaksi, tidak melakukan aksi dari diri sendiri. Tidak melakukan aksi dari sendiri-sendiri. Bukan pasif. Tetapi diam di sini berarti aktif. Pada waktu kita diam, kita bertanya kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan?
Diam bukan diam pasif. Pasrah, pasif, tidak. Diam itu aktif. Bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Tapi tidak melakukan aksi, reaksi dari diri sendiri. Ya. Mengapa orang sering tidak bisa diam, saudaraku? Karena dia ingin mendapatkan jalan keluar atau penyelesaian sesuai dengan skenarionya. Oleh sebab itu, yang pertama kita harus mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini secara kebetulan. Tidak ada. Nah, masalahnya adalah banyak keadaan yang membuat kita terpaku di situasi yang seakan-akan tidak akan pernah berubah. Seperti seorang istri atau seorang ibu yang menghadapi suami yang bengis, yang kejam, yang sewenang-wenang, atau melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan. Sehat saja, makin kuat, tidak ada gejala-gejala Tuhan mau pukul atau tegur. Nah, makanya ada ibu-ibu yang ingin segera menyelesaikan masalah itu. Padahal keadaan tersebut memang dirancang Tuhan, saudara. Ini, ya saya terus terang ya, minta saudara untuk percaya. Kalau tidak, kasihan saudara. Saudara tidak akan pernah bisa merdeka dari perasaan tertekan. Keadaan itu memuat, menyimpan berkat kekal. Itu yang harus diingat, adanya berkat kekal itu. Saudara harus terus ingat Roma 8 ayat 28-29. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan agar kita serupa dengan Yesus. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tidak mungkin. Nah, tapi tadi saya katakan masalahnya adalah situasi itu situasi yang ajak, yang permanen, yang konstan, yang terus menerus. Lalu seakan-akan memang tidak akan pernah bisa berubah. Lalu saudara mulai ini melakukan reaksi aksi dari diri sendiri. Itu. Jangan kita melakukan kesalahan itu, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu seringnya saya kemukakan ya, kalau kita menghadapi problem itu jangan ucapkan dua hal. Ya, ini enggak boleh ya. Ya. Sampai kapan? Aku tak tahan lagi. Ini tidak boleh. Tuhan memiliki timing. Timetable Tuhan itu sempurna. Saya mengerti. Saya manusia seperti saudara yang juga melewati tahun-tahun panjang dalam kesulitan dan tertumbuk dengan keadaan yang seakan-akan ajak, permanen, tidak akan berubah. Dan saya paham betapa itu tidak membuat kita sabar, kita seakan-akan harus menolong diri sendiri dengan cara kita. Ya. Lalu saudara mulai menggeliat, ya. Mulai bereaksi. Sehingga rancangan Allah
di balik persoalan yang Tuhan izinkan itu belum berbuah, belum menghasilkan sesuatu. Sayang, sangat disayangkan, saudara. Sangat disayangkan. Rasanya waktu kecil kita pernah punya pengalaman ya. Rumah kami itu, mungkin saudara pernah, kalau saya punya. Rumah kami itu punya beberapa pohon ya. Pohon mangga diantaranya. Kadang-kadang pohon belum besar udah dicuri orang ya. Kok udah pagi-pagi kok hilang atau sore-sore kok hilang. Jadi sebelum diambil orang kita ambil dulu. Ya. Kita ambil dulu lalu kita peram supaya mateng. Tapi anak-anak ya, saya dan saudara-saudara saya suka nggak betah. Nggak nunggu. Akhirnya belum matang juga sudah kita makan. Jadi masih asem. Padahal coba nunggu beberapa hari lagi. Ya. Nunggu beberapa hari lagi. Oh pasti nanti enak. Ya. Nah kita itu belum matang, saudaraku. Ya. Apalagi kalau jenis mangga yang kalau dimakan jika belum matang itu bibir jadi bisa tebel ya. Jadi jontor. Nunggu matang jadi manis, wangi. Tapi karena nggak tahan jadi jontor, saudara. Ya. Nah, atau ya karena nggak sabar ya saudara. Saudara harus sabar. Ditekan, ya. Ditekan baru terbentuk, saudaraku ya. Dulu kalau membuat gitar ya, zaman saya masih kecil lihat orang membuat gitar konvensional ya, tidak mass product. Kalau mass product dipakai industri, ada pabrik. Ini yang homemade, home industry, homemade. Jadi bentuk gitar itu kan meliuk gitu ya, saudara, seperti pinggang wanita kurus atau pria kurus. Meliuk itu beberapa waktu ya harus dibentuk sampai tidak berubah bentuknya. Berapa waktu? Kalau tidak betah, kalau tidak ini sabar, ya udah seadanya akhirnya jadi kotak. Kalau katanya deng 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 deng